Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, kabar Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Koni. Kalau memang itu buka aja seharusnya. Datanglah ke Indonesia, pulang segera, bawa si Hasto, jangan menalik cendong klien. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acuran-acuran. Ini yang kamu mau. Digulirkan aja, nggak ada masalah kok. Datang langsung ke kantor KPK, ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun, kalau nggak ke Mak Banteng. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak ibu takut nih? Ternyata ibu dan teman-teman ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu. Dengan kayak gini nih sebenarnya bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia, tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto, katanya ada puluhan video. Nah, dan kalau memang itu dokumennya urgent, dan urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes. Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen pepesnya ya di dalamnya itu. Tahu nggak? Tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma getak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, maksudnya kemarin itu dia ungkap, kenapa baru sekarang? Kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai? Saya berani. Berarti apakah negara ini buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama, kan tidak boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut bawel Koni Ragundini akhirnya berhenti. Koar-koarnya tentang Iriana Jokowi cuma pepesan kosong. Gorengannya cuma gertak sambal. Bak emak-emak yang kehilangan duitnya kabur ke Rusia buat cari makan. Atau mungkin sembunyi dari pemerintahan Prabowo yang mulai tegas dengan orang-orang yang bisanya omon-omon doang, yang hanya mengganggu jalannya pemerintahan. Tingkah Koni ini ternyata cukup dibungkam oleh netizen Indonesia. Tak perlu oleh politisi maupun tokoh-tokoh untuk membungkam narasi jahatnya. Oke, kita langsung saja lihat opininya. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, kabar Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acuran-acuran. Ini yang kamu mau. Apapun yang dikatakan, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Kita mau buka acuran-acuran. Kita ini mau buka bukan acuran-acuran. Ini yang kamu mau. Ini saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dengan kayak gini nih sebenarnya bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu jadi yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang
untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu, apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Padahal gulirkan aja, memang kalau memang benar ya kan itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar? Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri, kenapa dokumennya ditaruh di Rusia ya? Dan ini move aja gitu. Saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen apa segala macam yang kita yakin dokumen itu halu, bukti-bukti faktanya yakin. Kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut gitu. Digulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Kony loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Kony dan Romli Guntur gitu. Apabila itu tidak terbukti ya, ini adalah apa namanya, mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, itu semua ada delik hukumnya. Nggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami ya. Jadi tolong masyarakat jangan terpancing, kita jaga stabilitas politik ya. Kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Kony, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Kony janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Kony juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia. Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen, karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih, ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu? Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan partai PDIP ya. Nah dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah dan kalau memang itu dokumennya urgent, dan se-urgent itu kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini.
Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan Ini logika sederhana aja ya Bu ya. Kalau misalkan memang dokumen itu penting, kenapa harus jauh-jauh dibawa ke Rusia? Ya. Kenapa gak ke Uganda? Maksudnya begini Bu. Bukannya kalau misalkan dokumen itu dibawa ke suatu tempat yang jauh dari negara kita, itu malah menjadi tambah rawan. Kalau misalkan memang dokumen itu sebegitu pentingnya gitu, kenapa gak menggunakan brankas? Simpan di brankas, kasih keamanan di situ 24 jam, pakai CCTV. Simpel kan? Kenapa harus membuat kayak gini? Jauh-jauh ke Rusia cuma nyimpen dokumen doang. Gitu kan? Itu halusnya Ibu bisa ngerti lah maksud saya gimana. Bukannya nambah rawan begitu kan. Nanti ntar pulang ke sini drama lagi gitu. Mendingan yang usir aja lah Pak, mereka berdua itu toh nggak ada gunanya ada di Indonesia, cuma jadi pengacau saja. 11-12 Koni dan Hasto. Dua nama yang saya sebut tadi itu memang sedang viral. Teman-teman pasti sudah mengikuti beritanya kan. Jadi setelah jadi tersangka oleh KPK karena kasus suap Harun Masiku, Om Hasto balas menyerang. Saya sebenarnya agak geli dengan istilah balas menyerang yang suka dipakai elit-elit partainya Om Hasto itu. Kok balas nyerang sih? Memangnya dia lagi diserang. Lawang cuma jadi tersangka dan masih ada proses pembuktian di pengadilan kok merasa diserang. Ya, jadi katanya Om Hasto balas menyerang dengan menyatakan punya dokumen-dokumen video yang berisi bukti kejahatan pejabat negara termasuk Bu Iriana dan Pak Jokowi. Dan katanya dokumen itu dititipkan sama Tante Koni dan disimpan di Rusia. Jauh ya Om, nyimpennya sampai ke Rusia. Mendukung pernyataan Om Hasto itu, Tante Koni juga membuat pernyataan yang tata bahasanya itu bikin saya risih dan males nonton. Mosok level tokoh internasional ngomongnya kayak emak-emak julid yang lagi gibah sama tukang perabotan. Jadi intinya Tante Koni ini dengan tegas menyatakan betapa dahsyatnya dokumen yang dia simpan itu, dan kalau dibuka bakal bikin ancur-ancuran. Lu ngeri nggak? Tapi BTW Tante Koni ini posisinya di mana sih? Katanya masih di Rusia ya. Mbok ngomongnya di sini aja Tante. Ketemu wartawan kayak Om Hasto gitu. Kenapa jauh-jauh gitu sih? Atau memang nggak berani pulang ya Tante? Tapi kalau saya lihat-lihat, Tante Koni dan Om Hasto itu memang cocok. Mereka itu serasi dalam urusan bersilat lidah. Silat lidah itu maksudnya ngomong ya Tante, bukan silat lidah yang diguyur pakai wine itu. Tante Koni dan Om Hasto itu 11-12 dalam hal menggunakan istilah kriminalisasi. Waktu Om Hasto dijadikan tersangka, dia kan juga menyebut kasusnya itu adalah bentuk dari kriminalisasi atau politisasi hukum. Nah, Tante Koni juga bilang gitu. Waktu kasus perselingkuhannya diungkap di pengadilan yang BAP-nya bocor ke publik, waktu itu si Tante juga menyebut bahwa dia dikriminalisasi. Makanya ya jadi 11-12 sama Om Hasto ya kan. Tapi semoga saja dokumen-dokumen yang disimpan Tante Koni di Rusia yang menjadi kartu trufnya Om Hasto itu segera dibuka dan dipublikasikan supaya kita semua tahu seotentik dan sevalid apa sih. Moga-moga nggak kayak bukti-bukti yang dikumpulkan Om Hasto dari mantan pacarnya Kaisang yang belum apa-apa udah jadi fitnah di media massa. Nggak berbobot dan sangat tidak relevan.
Masa urusan cewek di ghosting cowoknya mau dijadikan bahan buat menyerang tokoh besar sih Om. Kan jadi kayak nembak macan pakai pistol air. Mati kagak, bikin kesel iye, basah. Yuklah segera dibuka aja dokumen dahsyat yang ada di Rusia itu. Kalau bener-bener dahsyat kan Om Hasto dan Tante Koni bakal ngetop. Tapi kalau ternyata cuma ngebluff alias gertak sambel doang, atau terus diulur-ulur dan nggak dibuka-buka, kan bikin image kalian jadi mirip pudel yang gonggong dipakein subwoofer. Kenceng tapi bohong. Jadi melihat Tante Koni dan Om Hasto sekarang ini, saya jadi inget lagunya Galih dan Ratna. Dua sejoli mengikat janji, janji setia, dokumennya di Rusia. Oh iya, saya lupa mengucapkan selamat Natal buat Om Hasto. Om Hasto ini kan Nasrani ya kan. Semoga Om Hasto selalu ingat 10 perintah Allah yang menjadi sumber kebenaran orang Nasrani. Dan ingat, perintah ke-8 berbunyi, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, yang artinya jangan berbohong dan jangan memfitnah. Sehat selalu ya Om. Salam buat Tante Koni. Semoga bermanfaat. Rahayu. Ya elah, Ces Hasto. Bu Koni, semangat kali ya. Aduh, girang kali, ingin menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Aduh, Bu Koni. Ces Hasto yang satu ini emangnya. Aduh. Kalau emang Bu Koni sudah memegang dokumen aibnya keluarga Pak Jokowi, datanglah ke Indonesia, pulang segera, bawa si Hasto. Jangan menalik cendong klien. Disembunyikan kemana si Hasto? Ini enggak, Bu Koni beraninya di luar negeri sana berkoar-koar. Di Indonesia lah, datang langsung ke kantor KPK ya, atau ke Mahkamah Agung, atau kemanapun. Kalau enggak ke Mak Banteng. Lucu si Hasto, masa nitipin ke Bu Koni, kenapa enggak Mak Banteng? Padahal itu si Hasto anak kesayangan Mak Banteng loh. Tak dipercaya berarti Mak Banteng, sehingga Bu Koni yang dititipkan. Iya, aduh kasihan kali Mak Banteng, enggak diakui si Hasto. Walah Bu Koni, cepat segera pulang ke Indonesia, tunjukkan semua dokumen-dokumen atau video yang setelah yang dibuat si Hasto. Katanya ada puluhan video tentang Pak Jokowi, tapi jangan ada yang diedit ya, karena ada loh kemarin video yang diedit si Hasto ya, video yang pidato si Pak Jokowi diedit sama si Hasto, enggak loh. Judulnya si Hasto sama yang lain-lainnya klien itu ya. Segera kami rakyat Indonesia menunggu kedatangan Bu Koni, biar tahu kami rakyat Indonesia.